dulu formasi Pak Indra Thohir coach itu selalu pakai 352. Selalu 352 352. Nah, ya. Final Liga Daniel, kenapa memakai jersey vendor lokal? Lokal, iya. Enggak ofisial gitu. Betul. Sebetulnya penuh dengan histori kalau lihat dari perolehan piala-pialanya, prestasinya. Salam. Pak Yudi, perkenalkan saya Diki dari Cijerah, Pak Yudi. Ya. Di zaman saya mungkin waktu itu umur masih 5 tahun mungkin ya. Cuma ya teman-teman juga mungkin di sini ada yang nggak mengalami. Ini mungkin saya tanya ke pribadinya Pak Yudi Guntara sendiri. Kalau kita kan sekarang bisa lihat YouTube ya, kalau lihat Lionel Messi kita bisa lihat. Nah kalau Kang Yudi ini, kalau di Persib sekarang tuh tipe permainannya seperti apa sih Pak? Seperti siapa gitu secara misalkan, oh saya tuh mirip dengan Febri sekarang gitu. Biar kita tuh ada gambaran, oh karena kan referensi apa gol-gol Pak Yudi juga saya lihat di 93-94. Kemudian juga lawan kalau nggak salah Medan Jaya juga pernah ya. Jadi sedikit aja momen yang bisa kita lihat, itu satu Pak Yudi. Kemudian kedua, ini di luar juga kan sebetulnya Kang Pak Yudi ini kan ada basic ya jarang lah pemain bola sampai ke bukan sarjana gitu ya. Terus fokus ke karir. Nah ada rencana untuk jadi coach nggak Pak? Ya, gitu ya, aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kang Dici. Yang pertama saya sampaikan bahwa dulu formasi Pak Indra Thohir coach itu selalu pakai 352. Selalu 352 352. Tiganya di belakang itu adalah Kang Robi Darwis, kemudian Roy Darwis atau Kang Robi, kemudian Yadi Mulyadi dan Mulyana waktu final. Tiganya itu. Kemudian limanya saya, Kang Yusuf Bahtiar, Asep Kustiana, Nandang Hurnaedi sama Dede Iskandar. Itu limanya di tengah. Itu kan. Kemudian duanya di depan adalah Sutiono dengan Keke Zakaria. Nah kita yang 5 di situ termasuk saya bisa memerankan seorang Febri. Kang Yusuf walaupun di tengah bisa memerankan sebagai Pritz Butuannya gitu atau Gozalinya atau Piskaranya di situ gitu kan. Kemudian sekali-sekali juga saya juga bisa memerankan peran sekarang itu kalau di second striker bisa Castillion atau Wonder Luis atau Abdul Aziz gitu kan. Saya tidak tipenya, saya bukan playmaker, tapi saya destroyer di situ gitu. Bisa merankan Febri, bisa merankan Wonder Luis atau Castillion di situ gitu kan. Dulu kalau sekarang kan pakai 442 ya. Nah, kalau dulu pakai 352. Bebas. Dulu tuh berkreasi di lapangan. Hanya yang saya tahu waktu squad 9495 itu saling pengertian di lapangan, itu aja sih. Ya, tidak ada yang istimewa kalau menurut saya di squad 9495, hanya mungkin Kang Robi aja namanya, tapi yang menjadi spesial itu adalah kekompakan timnya, saling memahaminya di lapangan gitu kan. Contohnya misalnya pengisian area-area yang kosong itu selalu diisi gitu. Jadi secara otomatis itu aja sih Kang. Terus yang keduanya saya sangat berkeinginan sekali untuk menjadi seorang pelatih gitu kan. Tahun 2008 sebetulnya saya udah mempunyai sertifikat, udah lama 2008 di baru C-license gitu kan. Cuma saya sih lebih memilih dulu fokus ke kerjaan saya juga gitu ya. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan setelah pensiun mungkin saya ingin membantu Persib bibit muda, dan saya pengen terus terang saya pengen langsung megang Persib kalau saya sih gitu ya. Mudah-mudahan ada jalannya Kang gitu ya. Terima kasih Kang. Boleh mau 5 kali lagi juga boleh. Jadi ini mah pengalaman pribadi. Jadi saya sempat punya kenalan, mungkin Pak Yudi hafal. Jadi ada
tukang pijit. Jadi waktu itu main bola. Engkel saya tuh kena Pak Yudi ya. Jadi saya sempat dipijit di daerah Karapitan ke daerah Nolong aja situ Pak siapa ya. Dia emang dulu katanya sih sempat jadi Master Persib, sempat jadi pemain, jadi udah sepuh beliau tuh. Tadi nyambung sama cederanya Pak Yudi. Kata beliau zaman dulu tuh kalau cedera sekarang 2 hari lagi tuh harus jalan, maksudnya harus lari, harus lari. Betul nggak seperti itu? Beda kan kalau sekarang misalkan sakit perut aja nggak boleh main gitu, sama karena benar-benar ada petugas medis dan segala macam. Kalau dulu sampai segitunya gitu, engkel masih yang penting kamu bisa lari, engkel beremah naon gitu. Nah sampai karena kasihan katanya penonton besok udah nunggu ya pemain. Nah mungkin akibat itu nggak Kang? Iya. Jadi gini. Mungkin ini sedikit panjang mengenai karir saya di sepak bola. Pertamanya begini, dulu kan belum ada sport science ya. Saya usia SMP kelas 2 itu sudah diberikan materi latihan yang tidak sesuai dengan usianya, gitu Kang. Ya jadi digenjot aja gitu kan latihan yang misalnya latihan ingin syutingan keras gitu kan, banyak latihan squat gitu, squat terus gitu kan. Nah itu kan sebetulnya nggak boleh kan gitu kan ya di usia-usia seperti itu. Kemudian juga lari 15 kilo pakai sepatu yang tipis itu masuk di program dulu saya. Nah 86 saya latihan di Jerman waktu itu, ikut PSSI junior di sport medicine-nya. Saya yang mendapatkan warning Kang di DFB-nya mana Jerman ya. Di sana atas nama saya tidak akan lama sepak bolanya karena ada sesuatu gitu kan di kaki saya, di semuanya di general check up gitu, di telapak kaki saya itu adalah flat gitu kan, tidak ada lekukan. Nah itu yang membuat saya waktu itu fokus ke study gitu kan. Jadi studi saya juga harus jalan dan main bola juga ya gitu. Akhirnya saya di awal sampaikan bahwa umur 29 tahun saya udah berhenti sepak bola. Nah masa-masa itu terus latihan juga pagi, dulu latihannya pagi sore di diklat pagi sore. Akhirnya tahun 85 saya ke Diklat Ragunan juga sama, pelatihnya juga di Jerman. Nah di Jerman itu latihannya sangat luar biasa kerasnya gitu kan. Dulu kan kalau cedera itu, saya cedera gitu kan, zaman saya langsung ada yang bilang kan coba sama jahe gitu kan, dipopok gitu kan. Itu kan sebetulnya kan katanya sih kurang bagus. Kalau dulu kan kalau sekarang kan kalau setelah main kan suka direndam pakai es dan lain sebagainya. Itu betul ada sayangnya, masa-masa sini jadi lebih bagus, lebih cepat bugar gitu kan ya. Betul Kang, seperti itu. Akhirnya saya umur 29 tahun udah berhenti karena udah tidak kuat lagi gitu kan. Ya akhirnya saya tadi di awal saya operasi dan lain sebagainya gitu kan. Apa lagi? Umur baru 40. Kang, makanya ini di luar AC Milan sama Persib ya? Iya, oke. Kang Yudi kan waktu cedera kan di usia-usia emas nih. Betul di usia-usia emas. Pasti kan secara mental kan sangat down sekali lah. Iya, betul. Ya kan? Iya. Nah, apa yang membuat titik balik Kang Yudi gitu ya, biar bersemangat lagi pada saat itu gitu. Bahkan sekarang saya dengar dijuluki legend terus plus tendangan ular gitu ya. Iya. Itu kan udah luar biasa gitu kan. Iya, betul. Dan berhenti di masa-masa jayanya itu. Betul. Titik baliknya yang bisa membangkitkan lagi ya. Motivasi Kang Yudi itu apa deh? Kalau boleh tahu Kang buat kita Kang. Iya, betul.
Kalau pertanyaan itu sebetulnya saya waktu itu sudah pensiun ya, sudah pensiun umur 29 tahun udah pensiun. Saya sempat frustasi kan. Frustasi itu karena dari sekian 5 dokter itu sudah divonis saya harus namanya ganti sendi, TKR gitu kan, total knee replacement udah harus diganti gitu kan. Kayaknya saya tidak. Nah, yang jadi semangat lagi adalah saya ketemu dokter di Boromius, dokter Andre namanya, beliau masih muda. Saya sempat kasih berkas saya satu bundel segini, saya tidak banyak cerita apa-apa. Kemudian dia menyampaikan ada jenis operasi baru waktu itu, walaupun dengan titanium. Nah, waktu itu saya yang menjadi saya bisa bermain bola lagi. Banyak teman-teman di Bandung juga tidak percaya saya bisa bermain bola lagi, adalah semangat untuk sembuh. Itu aja kalau menurut saya, semangat untuk sembuh. Saya menjalani terapi, saya menjalani pesan-pesan dari dokter, menjalani terapi 1 bulan latihannya apa, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, saya disiplin latihannya karena waktu itu saya merasakan sakitnya minta ampun. Jalan aja saya 1 kilo ke mall atau ke apa-apa itu kaki saya udah bengkak sekali. Kompres pakai es, kemudian juga 3 hari baru normal lagi. Tapi itu tersiksa, sangat tersiksa. Itu belasan tahun saya menjalani itu. Nah, semangatnya adalah saya semangat, disiplin, dan menjalani program yang dibuat oleh dokter itu. Jadi semangat semangat untuk sembuh. Akhirnya saya bisa main lagi. Dokter bilang sangat luar biasa. Dan catatan bagi dokter Andre di Boromius bahwa beliau mempresentasikan keberhasilan operasinya yang namanya HTO, High Tibial Osteotomy, itu di Malaysia gitu, pakai kasus saya gitu. Jadi yang menjadi semangat dari diri sendiri untuk bisa sembuh gitu Kang, itu Kang. Saya kira itu. Ya, jadi disiplin dan semangat untuk bisa sembuh gitu Kang. Gitu. Ya. Liga Downhill, ya. Final Liga Downhill. Kenapa memakai jersey vendor lokal? Lokal, iya. Enggak ofisial gitu. Betul. Sebetulnya dulu kita pakai Downhill itu jatah dari PSSI. Banyak jatah yang PSSI kasih ke setiap klub. Ada yang putih, kebetulan Persib putih dan dikasihnya biru ya. Kemudian kayak Petro itu kuning gitu dengan putih. Kemudian Persibaya hijau dengan putih juga gitu kan. Nah, sebetulnya jersey yang putih yang biru itu dengan yang biru itu masih ada. Cuma kita waktu itu terikat oleh sponsor Kang. Terikat oleh sponsor, ada Telkom. Telkom ngasih sponsor sama kita dan itu harus dipakai. Akhirnya kita pakai apa? Kita pakai jersey lokal, sangat lokal gitu kan. Waktu sebelum main juga, wah ini jersey itu bau minyak tanah gitu kan. Iya betul, bau minyak tanah ya. Sablon mungkin ya. Tapi ya jalanin aja dan bangga bisa juara. Dan waktu itu jersey-nya juga setelah peluit panjang ditiup itu bobotoh udah masuk semua. Ada yang diambil celananya, ada yang ambil kaos kakinya, ada yang kaosnya juga udah keambil gitu kan. Itu kan. Oh gitu. Berarti ya. Jadi bukan habis ya. Iya. Kaosnya bukan habis, tapi masih ada stoknya. Nah, dengar JPC masih ada, berarti masih ada kesempatan buat dapetin jersey itu. Iya. Kontaknya cenaka. Kalau nggak salah ya, jersey itu tidak dibagikan oleh ke setiap pemain. Tapi jersey itu dibawa oleh almarhum Pak Ahmad Hidayat, Pak Babai. Ya. Ya? Enggak. Datuk enggak. Tapi nggak tahu ya kalau diambil sama Datuk, saya nggak tahu gitu ya. Waktu itu tidak dibagikan gitu kan. Ya. Terjawab kan ya. Ini pertanyaan dari anak-anak JPC soalnya. Masih ada kesempatan buat dapetin jersey
final Liga Daniel. Kalau Liga Kansas dikasih. Waktu Liga Kansas 95-96 itu dikasih itu. Oh, kalau Liga Kansas dikasih ke Dikasih. pemain. Berarti ke pemain, Bro, kalau Liga Kansas. Liga Kansas ke pemain ya. Ke pemain. Kalau saya mau nanya, Kang Yudi ngelihat kita gitu sebagai koleksi jersey original, Ya. kesannya tuh kayak gimana? Nah. Nih anak-anak kan kayak Persib lawan AC Milan, Kang Yudi nggak punya kan? Ini ada walaupun template-nya, Ya, betul. jersey AC Milan-nya Betul, ada di betul. koleksi sejarahnya. Ya. Nah, kesan Kang Yudi ngelihat kita semua teman-teman kolektor Ya, original ya, itu gimana betul. gitu. Itu Ya. aja sih, Kang. Ya, terima kasih. Saya jawab. Saya sangat luar biasa merespon teman-teman kolektor jersey yang di Bandung ya, kolektor jersey. Malah saya lihat di media sosial ya, kenapa sih yang diundang hanya Sujana saja, Dadang Hidayat saja, kemudian Yaris Riyadi gitu kan? Karena punten, yang punya sejarah, bukan ngebanggain ya, yang punya sejarah ada Kang Robi, ada Kang Yusuf, ada Kang Deddy Iskandar, ada Sutiono, ada Keke, ada Asep gitu kan ya. Nah di situ, tapi saya melihatnya, wah ini ada jersey kolektor Persib dari zaman dari tahun ke tahun gitu ya. Apalagi melihat jersey ini AC Milan dengan Persib nih, maksudnya ada kesan ada perasaan sangat bangga bagi saya, terutama AC Milan dengan Persib 94-95 gitu. Tapi saya merespon bahwa punya ide yang sangat bagus gitu kan. Karena apa? Karena di situ punya sejarah kan. Di situ punya sejarah dari tahun ke tahun. Mana jersey Persib yang pernah bawa juara Liga Perserikatan juga kolek ya dengan nggak tahu tuh kalau misalnya Akang khusus buat Persib aja atau Bandung Raya juga kolektor gitu atau gimana gitu. Kalau saya ada juga. Oke, sangat bagus kalau menurut saya gitu, sangat luar biasa Kang. Saya menganggapnya sangat respon. Tapi mudah-mudahan Kang, sekali lagi kalau misalnya ada friendly dengan siapa saja, ya mudah-mudahan bisa gantian lah bermainnya, jangan Yaris aja, jangan Sujana aja, jangan Dadang Hidayat aja gitu Kang gitu. Kalau itu sih sebenarnya pengen kontak Pak, cuman rada segan nih kalau sama legend. Jangan Kang, jangan. Ya, saya sampaikan bahwa 9495 ini terbuka untuk siapa saja gitu kan. Siapa? Orangnya enak. Next gitu event kan. pasti Ya. kita pakai. Ya. Bahkan saya juga kemarin dihubungi, saya dihubungi sendiri gitu. Kenapa? Sok saya beranilah Kang Robi sama saya gitu kan, atau Kang Yusuf sama saya, Kang Jajang Nurjaman juga sama saya, atau Keke juga. Bahkan untuk besok pertandingan tuh teman-teman tuh sebetulnya pengen datang loh, gitu. Acara yang selanjutnya yaitu dari Milan, teman-teman Maglia Milan Indonesia berkunjung ke store-nya Persib, store resminya, official store Persib. Jadi teman-teman Milan di sini bisa foto-foto sama piala yang Persib dapat, bisa belanja juga, dan ya mungkin cari merchandise untuk dibawa ke Jakarta. Mari kita lihat aja. Nah, sekarang kita bareng Ketua Umum dari MMI. Ini Om, gimana pendapatnya sih store Persib ini? Enakkah atau kayak gimana gitu suasananya?
Yang pertama, kalau menurut saya penuh dengan histori. Kalau lihat dari perolehan piala-pialanya, prestasinya, itu menunjukkan bahwa Persib itu punya histori yang sangat baik lah untuk di Liga Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, gue lebih cozy di sini karena di sini bukan cuma menjual jersey PI sama jersey replika doang, tapi ada trainingnya, ada shawl, Ada semua juga kayak kaos mungkin ya. betul banget, celana pendek. Ya, celana pendek buat santai kan, ada bola juga. Ya. Komplit lah. Dan ini bukan promosi bos, Iya. banyak yang diskon. Oh, betul. Diskon. Emang pasti selalu diskon di sini. Iya. Nah, terus enaknya Om, kalau di sini lantai 2-nya itu kafe. Jadi kita sambil nobar di bawah bisa, di atas juga kita belanja kalau half time. Iya. Enaknya kayak gitu sih. Di lantai 2 tadi lagi nobar ya, Nobar, ada nobar lawan Tira. lawan Tira. Iya betul, lawan Tira. Rame banget tadi. Makanya tadi kita Iya, lewat lift ya. lewat lift. Langsung luar biasa deh. Kayak jujur ya, kayak store Milan. Walaupun gue belum pernah ke store Milan, Milannya langsung tapi ya. ada gambaran di sini. History, merchandise, player issue-nya, harganya, price-nya semua. Dan lagi kualitas jersey-nya Nah, iya. oke banget. Kan kalau gue lihat Ya yang ini juga kan. keren lah, elonya udah keren, Iya, nah, elonya udah keren tambah keren pakai ini. Menguja ini biar dapat diskon lebih kayaknya dari voucher dari saya nih. Oke, thank you ya Om ya. Oke, Makasih. makasih. Jangan Thank you. kapok ya. Enggak lah, nggak mungkin lah. Siap. Oke, makasih ya. Ini kita lagi bareng member ceweknya dari MM ini. Mungkin kan teman-teman jarang tuh lihat di JPC yang ngoleksi jersey. Mungkin Mbak ini ngoleksi jersey Milan ini lumayan ya, Mbak? Aku biasanya nggak lumayan sih, tapi ada. Tapi ada beberapa. Oh iya, sebelumnya siapa namanya? Alin. Oh Alin, Mbak Alin. Nah Mbak Alin ini langsung datang dari Jakarta dan sama teman-teman Maglia Milan Indonesia juga. Nah gimana sih Mbak pendapatnya buat store Persib ini gitu? Kan Persib punya store juga, punya kafe di bawahnya gitu. Pendapatnya gimana kira-kira? Seru banget sih kalau di Bandung ini jalan-jalan, jadi ada tujuannya kalau misalkan memang mau tahu Persib itu kayak gimana, terus jersey-jersinya kayak apa. Di sini juga kita bisa lihat langsung piala-pialanya, itu kayak lumayan banget. Bisa jadi edukasi juga kalau misalkan mau ada keluarga yang datang juga. Itu sih. Jadi ya berarti enak aja lah gitu. Enak kalau aja situasinya. pokoknya. Heeh. Terima kasih ya Mbak, jangan kapok ya datang ke Bandung. Enggak, Oke. thank you. Nah, acara hari ini sama Maglia Milan Indonesia udah beres. Tadi acaranya tuh ada gathering, tanya jawab sama legenda kita Yudi Guntara. Terus ya seputar Milan Persib gitulah, kita ngobrol silaturahmi. Dan sekarang yang terakhir ini teman-teman dari Maglia Milan Indonesia langsung kita arahkan ke Gerah Persib untuk lihat store-nya Persib, store resminya Persib sendiri. Terus di bawah juga kan nanti kita nongkrong-nongkrong di kafenya. Pokoknya makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai beres videonya. Kan Kang Robi khas dengan haliku aing. Ya. Haliku aing gitu kan kalau nggak dangu kan. Saya sih dengan spontanitas. Oh, spontanitas itu kan. Karena kan pertama dulu saya di Persib mungkin badannya paling gede, dan juga sering masukin kalau saya bawa bola ke depan. Ya itu tiba-tiba haliku aing bare jalan. Karena kan dulu Persib itu di Milan itu benar-benar Indonesia itu kelas 1, jadi tidak ya, jadi mereka di TV Italia itu di siaran langsung ya. Sponsor yang udah nge-support kita. Nah, jadi itu videonya yang Halo Bandung.